المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga dengan izin dan anugerah serta hidayah Allah kita bisa hadir di satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Kenapa disebut dengan waktu yang penuh dengan keberkahan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendoakan umatnya pada waktu-waktu antara setelah selesai salat subuh sampai terbitnya matahari. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada saat waktu-waktu antara setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Maka waktu-waktu seperti ini harus diisi dengan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang bermanfaat. Nabi mengajarkan, Nabi isi dengan zikir kepada Allah. Nabi mengajarkan mengisi dengan banyak membaca Al-Quran. Nabi mengajarkan mengisi dengan kajian-kajian ilmu. Maka tidak heran kalau di masjid-masjid atau musola-musola biasanya setelah selesai sholat subuh itu diisi dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Terutama memberikan sedekah pada waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Kenapa?
karena dua malaikat itu turun. Malaikat yang pertama mendoakan kepada orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, didoakan oleh malaikat itu kehancuran, talafan. Tetapi mereka yang suka bersedekah pada waktu-waktu seperti ini, maka malaikat mendoakan adanya keberlipatan atau keberkembangan di dalam hartanya. Nah, pada kesempatan subuh yang berkah ini, kita melanjutkan kajian kita yang memang kita berikan episode ya. Episodenya adalah episode rukun Islam. Pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah bahas tentang makna dan filosofi dari sholat dan bagaimana membuat sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Kita sampaikan dalam dua kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini episode kita membahas tentang persoalan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Tetapi yang dibahas lebih kepada makna filosofi dan sejarah dan kenapa zakat ini disyariatkan. Kalau untuk kajian-kajian yang bersifat rinci itu dibahas di dalam kitab fikih. Dan tidak mungkin bisa dibahas dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau kita bicara tentang zakat, zakat ini sudah menjadi satu bahasa dalam bahasa Indonesia. Zakat. Makanya kata zakat ini kalau kita cari di kamus-kamus bahasa Indonesia, itu tertulis kata zakat. Ditemukan kata zakat. Sementara kata zakat ini diambil dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Ini menandakan bahasa Indonesia ini miskin kosakata. Tapi bahasa Arab kaya dengan kosakata. Sebagai contoh misalnya, masjid. Ini diambil dari bahasa apa, Pak? Bahasa apa masjid? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Salat. Terus apa lagi yang biasa kita sebutin? Itu banyak menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat kaya itu. Sampai kata putih dalam bahasa Arab itu sampai puluhan bahkan ratusan kata menjelaskan kata putih. Itu ada satu kitab yang membahas tentang persoalan kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang putih, semua kata putih bisa dilekatkan dengan sebuah benda. Dinding berwarna putih, baju berwarna putih dan sebagainya, pakai putih, enggak perlu. Tapi bahasa Arab menyebutkan kata putih itu berbeda kosakatanya sesuai dengan bendanya. Sebagai contoh misalnya baju berwarna putih, maka kata yang digunakan adalah abyad, as-saubul abyad. Bagaimana kalau laki-laki itu berkulit putih? Apakah bisa disebut rajulun abyad? Dalam bahasa Arab yang fasih mengatakan rajulun azhar. Pakai azhar. Kalau perempuan yang berkulit putih, apakah kata azhar dimuannaskan atau dijadikan perempuan jadi zahra? Imra'atun zahra. Keliru, tapi imra'atun urbubah. Itu bahasa Arab, Pak. Itu baru contoh kecil. Nah, kata zakat di dalam bahasa Arab itu terambil dari kata zakat. Nanti muncul kata muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Di dalam bahasa Arab kata zakat itu maknanya banyak. Yang makna ini nanti sesuai dengan fungsi dari zakat. Apa makna yang pertama dari kata zakat yang kemudian muncul kata zakat itu al-barakah. Itu maknanya. Apa itu al-barakah? Barakah itu adalah ziyadatun fil khair. Bertambah kebaikan. Maksudnya apa? Ketika Anda mengeluarkan zakat, itu kebaikan-kebaikan terus bertambah. Misalnya orang yang mengeluarkan zakat, maka bisa jadi orang itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak dibuktikan.
Sebagai cerita misalnya seperti ini Pak, dulu ada seorang perempuan, dia sudah divonis mati kalau tidak melakukan operasi. Sementara jantungnya ini harus diganti. Kalau bahasanya apa? Ada donor jantung ya. Donor jantung Pak ya. Ada istilahnya seperti itu. Kemudian ada orang, bukan jantung tapi ginjal. Ada seorang perempuan juga itu mau mendonorkan jantungnya asal dia dibayar. Kenapa? Karena kehidupan dari perempuan ini adalah kehidupannya miskin. Suaminya sudah meninggal, anaknya banyak, dan dia tidak memiliki pekerjaan. Maka salah satu jalannya adalah dia mendonorkan ginjalnya. Nah, si perempuan yang kaya ini akhirnya setujulah terjadi kesepakatan bahwa dia akan memberikan jumlah uang yang besar terhadap perempuan tersebut, dengan syarat ginjalnya itu nanti diberikan salah satunya kepada perempuan yang akan operasi. Datanglah hari H. Sebelum datang hari H dioperasi, perempuan yang miskin ini bilang sama perempuan yang kaya. Apa dia bilang? Bu, sebenarnya saya ini mendonorkan ginjal saya karena ada satu alasan. Apa alasan Anda? Saya ini hidupnya miskin. Anak saya banyak, suami saya sudah meninggal. Maka salah satu jalan untuk bisa membiayai anak-anak saya, maka mau tidak mau saya harus donorkan ginjal saya. Akhirnya perempuan yang kaya itu tersentuh hatinya. Kasihan ini, kalau seandainya ginjalnya diambil, nanti kehidupannya akan berbeda. Sementara anak-anaknya banyak. Sudahlah, kalau begitu, tidak usahlah ginjalmu itu kau berikan kepadaku, dan uang yang saya serahkan sudah kau gunakan untuk membantu anak-anakmu. Di sini dia bersedekah, mengeluarkan sesuatu. Karena zakat itu bagian dari sedekah. Maka istilah yang digunakan adalah khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sedekah, itu zakat. Akhirnya perempuan yang kaya ini kemudian diperiksa oleh dokter. Diperiksa oleh dokter perkembangan ginjalnya. Setelah diperiksa oleh dokter ternyata Pak normal. Normal. Kenapa normal? Sampai dokter itu juga bingung, kok bisa? Padahal sudah divonis ini bisa berbahaya kalau ginjalnya nggak diganti. Ternyata setelah dia memberikan sedekah zakat dalam pengertian kita, maka orang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan normal seperti orang sehat. Ginjalnya. Ini menandakan bahwa kata zakat itu artinya al-barakah, bertambah kebaikan. Yang kedua, kata zakat itu maknanya adalah tumbuh dan berkembang. Itu zakat. An-nama anu kembang. Makanya orang yang mengeluarkan zakat hartanya nggak berkurang, hartanya semakin berkembang. Itu zakat. Makanya tidak pernah dikenal orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Nggak pernah dengar dalam sejarah atau dalam cerita-cerita di koran, media-media sosial, si fulan nih dia menyedekahkan hartanya jatuh miskin, dia nggak pernah dikenal dalam sejarah. Kenapa? Karena makna dari zakat yang merupakan bagian dari sedekah, karena maknanya sama, itu artinya berkembang. Harta itu semakin berkembang ketika dikeluarkan zakatnya. Makanya ada satu cerita di zaman sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Mungkin pernah kita dengar cerita seorang sahabat Nabi yang luar biasa ini. Beliau adalah seorang yang kaya pada saat ketika hidup di Mekah, saudagar kaya. Karena dia hijrah mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya semua harta kekayaannya dia tinggal di Mekah. Dia pergi ke Madinah, jadi orang miskin. Salah satu strategi Nabi adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dipersatukan. Ini bagian dari menyelesaikan persoalan kemiskinan umat. Jadi ada persaudaraan. Ini cerdasnya Nabi, persatukan. Tapi persatuannya bersifat individual. Si A dipersatukan dengan si B. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan
dengan seorang yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Saudara. Sa'ad bin Rabi'ah orang Madinah yang kaya raya. Jadi nyambung nih. Pola pikirnya nyambung karena Abdurrahman bin Auf itu saudagar. Karena dia datang ke Madinah, dia tinggalkan harta. Akhirnya kata Sa'ad bin Rabi'ah, dia bilang sama Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, kita sekarang bersaudara. Karena kita bersaudara, ini dipersaudarakan Nabi, maka hartaku menjadi hartamu. Karena hartaku ini agak lumayan banyak, saya akan bagi dua. Sebagian saya serahkan buat engkau, sebagian milik saya dan keluarga saya. Bukan cuma itu, saya punya istri lebih dari satu ini. Kalau seandainya kau berminat, saya akan ceraikan istri saya dan kau bisa nikah." Enak nggak persaudaraan gitu, Pak? Enak, Pak. Di daerah sini saya yakin nggak ada itu. Nggak ada seperti itu. Tetapi Abdurrahman bin Auf bukan seperti kita-kita, dia punya harga diri. Dia bilang, "Terima kasih, Sa'ad. Saya bukan menolak permintaanmu, tetapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar saya mau berdagang." Ditunjukkanlah pasar, berdaganglah Abdurrahman bin Auf. Karena dia seorang saudagar, maka dalam waktu yang sangat singkat dia sudah menjadi seorang yang kaya raya di Madinah. Saking kayanya sampai Nabi mengatakan orang yang masuk surga belakangan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika mendengar perkataan Nabi itu sedih. Dia pikirkan setiap hari siang dan malam bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi. Kenapa Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf kloter paling belakangan? Karena hartanya banyak, perhitungannya lama. Karena Nabi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mikirkan bagaimana caranya jatuh miskin. Kalau kita Pak nggak usah mikirkan caranya jatuh miskin, emang udah miskin kan? Tapi Abdurrahman bin Auf bilang gimana caranya jatuh miskin. Kalau orang kaya Pak di Indonesia itu bukan berpikir bagaimana jadi jatuh miskin, bagaimana semakin kaya. Seperti yang kita lihat saat ini. Sudah kaya, berusaha untuk semakin kaya dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak halal. Akhirnya Allah turunkan satu perintah kepada Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi untuk berperang, jihad fisabilillah. Para sahabat itu kalau sudah Nabi yang ngomong, itu sami'na wa ta'na, itu orang beriman tuh. Kalau sudah Nabi ngomong, sami'na wa ta'na, enggak lagi pakai pikir panjang. Pada saat yang sama, mereka baru saja memanen buah kurma. Ini kan sayang nih, baru saja memanen, sudah ada perintah untuk berjihad, berperang. Itu butuh waktu yang lama itu berperang tuh, sampai berminggu-minggu, kadang bisa berbulan-bulan. Akhirnya karena para sahabat imannya kuat, ditinggalkan tuh hasil panennya. Pergi berperang. Setelah berperang kembali, semua korma yang dia panen itu busuk semua. Enggak laku di pasaran. Apalagi dijual dengan harga standar. Disinilah Abdurrahman bin Auf punya gagasan. Inilah saatnya saya jatuh miskin. Lalu kemudian dia beli semua korma dari masyarakat Madinah dengan harga yang standar. Jadi semua harta dari Abdurrahman bin Auf habis untuk membeli korma-korma itu. Tapi ingat Pak, yang namanya sedekah itu maknanya adalah tidak pernah berkurang. Mana kasat sedekatun min mal, kata Nabi, sedekah tidak pernah mengurangi harta Anda. Jadi jangan berpikir kalau kita bersedekah mengeluarkan zakat harta kita berkurang, jangan berpikir seperti itu. Allah buat skenario kedua. Apa skenario Allah yang kedua? Skenario Allah kedua adalah Allah berikan musibah kepada masyarakat negeri Yaman. Ditimpa satu musibah yang penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan korma busuk, Pak. Jadi Allah buat skenario kedua. Raja Yaman saat itu bertanya kepada ajudannya,
tolong cari korma busuk dimanapun korma itu berada dan beli dengan harga 10 kali lipat. Bayangkan itu skenario Allah. Akhirnya ajudan ini memenuhi perintah raja. Cuma dia bingung, kira-kira kemana nih saya pergi ini? Mana ada orang jual korma busuk? Akhirnya ada orang bilang, pergi aja ke Madinah. Mungkin aja di sana ada yang jual korma busuk. Pergilah dia ke Madinah. Sampai di Madinah dia tanya, ada enggak di sini dari kalian yang menjual korma busuk? Semua orang yang ditanya itu semua menunjuk kepada rumah yang sama. Rumahnya siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf. Pergilah orang ini, lalu kemudian datang kepada Abdurrahman. Ya Abdurrahman, saya ini diperintahkan raja. Di dalam negeri kami itu kena musibah, kena virus penyakit yang obatnya cuma satu kata dokter, yaitu korma busuk. Juallah korma busuk yang kau miliki kepada saya, dan saya akan bayar dengan 10 kali lipat dari harga standar. Awal mulanya Abdurrahman tahu mau jual, tapi karena ini persoalan kemanusiaan, akhirnya dia jual. Dan Abdurrahman bin Auf 10 kali lebih kaya daripada sebelumnya. Artinya apa? Orang yang mengeluarkan hartanya, itu hartanya nggak berkurang, dia bertambah. Itu yang disebut dengan an-nama wan numu. Itu makna zakat. Yang kedua, makna zakat itu di dalam kamus Mu'jam al-Lughatil Arabiyyah, Mu'jam Wasit itu maknanya toharah, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan hati dan membersihkan harta. Itu zakat. Makanya di dalam ayat yang dibacakan Ustaz Zaini tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka sedekah zakat. Yang dengan zakat itu Anda tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau mensucikan mereka wa tuzakkihim. Sama itu maknanya, tutahhir wa tuzakki. Itu maknanya sama. Artinya apa? Membersihkan hati kita dan membersihkan harta kita. Boleh jadi harta kita itu banyak sesuatu yang masalah. Jadi perlu dibersihkan. Yang keempat, makna dari zakat itu adalah as-shalah, kebaikan. Kenapa? Karena manfaat dari zakat yang dikeluarkan itu bisa memberi kebaikan kepada orang. Yang miskin bisa terangkat, yang lapar bisa kenyang. Itu dengan zakat. Itu yang disebut dengan makna kebahasaan dari zakat. Karena zakat itu adalah penting, maka bukan cuma disyariatkan pada zaman Islam. Sebelum Islam itu sudah ada syariatnya, Pak. Sama dengan sholat yang pernah kita bahas. Zaman Nabi Adam itu sudah dilaksanakan sholat. Bagaimana bentuknya? Sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kan kita udah jelasin. Kira-kira sholatnya Nabi Adam dan para nabi-nabi dan rasul sama enggak dengan sholatnya kita? Sama. Yang membedakan waktunya. Ada yang waktu subuh, ada yang waktu zuhur, ada yang waktu asar, ada yang waktu maghrib, ada yang waktu isya. Tapi kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW menggabungkan semua waktu itu, jadilah sholat 5 waktu. Sholatnya gimana? Nabi pernah mengatakan, umirna ya nahnu ma'asyiral anbiya, kata Nabi, kamilah para nabi dan rasul diperintahkan yang pertama untuk menyegerakan berbuka. Yang kedua untuk mentakhirkan sahur. Yang ketiga untuk meledakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Berarti sama dong, para nabi dan rasul. Berarti sholatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sholatnya sama. Karena yang memberikan syariatnya Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan zakat. Karena zakat ini makna kebahasannya seperti yang saya sebutkan tadi dan ini penting sekali, maka dia menjadi rukun, menjadi fondasi. Karena dia jadi fondasi, maka harus bersifat universal, Pak. Universal itu artinya berlaku secara umum. Makanya disyariatkan zaman dulu sampai zaman sekarang nggak akan hilang namanya zakat. Maka sebelum Islam, zakat itu sudah ada di agama-agama sebelum Islam.
Tetapi perbedaannya adalah terkait dengan rinciannya, terkait dengan statusnya wajib atau sunnah, terkait dengan persoalan siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat dan harta-harta apa yang harus dikeluarkan, ukurannya seperti apa, itu persoalannya. Coba kita berikan contoh. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran atau baca ayat-ayat Al-Quran, sebagai contoh misalnya zakat itu diwajibkan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Nabi Ibrahim kan punya anak nih, yang kita sebutkan yang terkenal itu dua. Siapa? Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Siti Sarah Ishak, dari Siti Hajar Ismail. Dari Siti Sarah Ishak ini punya anak Yakub. Yakub punya anak lagi nih terus tuh, dan rata-rata keturunannya itu dari Yakub tuh para nabi. Jadi keturunan dari Nabi Yakub disebut dengan Israel, Bani Israel, itu banyak para nabi dari situ. Jalurnya jalur Ishak. Nah, Nabi Ibrahim dan keturunannya termasuk Nabi Ishak dan seterusnya itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalau kita baca surat Al-Anbiya itu ayat 73 nanti dicek. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Nanti dibuka. Kata Allah, kami menjadikan mereka Nabi Ibrahim dan anak keturunannya sebagai imam, sebagai pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mereka dengan perintah kami menunjukkan kepada jalan yang benar. Wa wahayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka, kata Allah, fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa iqamas shalah, menegakkan salat, seperti yang saya jelaskan kemarin, wa ita'az zakah, dan mengeluarkan zakat. Berarti zaman Nabi Ibrahim sampai nabi-nabi berikutnya itu disyariatkan zakat. Termasuk Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu disyariatkan zakat. Ini menandakan zakat ini bukan cuma syariat Islam, tapi syariat agama-agama sebelum Islam. Nanti bisa dicek Pak di dalam ayat-ayat Quran, kalau saya jelaskan waktunya enggak cukup. Nah, bagaimana zakat dalam Islam? Dibagi dua. Ada periode Mekah, periode Madinah. Jadi kalau bicara tentang persoalan turunnya ayat-ayat Al-Quran itu dibagi dua. Ada ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, ada ayat-ayat Quran yang turun di Madinah. Sama enggak modelnya? Beda. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu lebih mempertegas ketauhidan dan akhlak. Makanya belum turun ayat-ayat hukum, termasuk ayat-ayat yang berbicara tentang rincian zakat, belum turun. Tapi perintah untuk mengeluarkan harta yang sama maknanya dengan zakat itu sudah turun pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tapi yang dimaksud di situ adalah lebih pada memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada anak yatim, dan memberikan makan kepada orang-orang membutuhkan. Makanya pada periode Mekah itu ayat-ayat yang turun tentang persoalan zakat bukan bicara tentang rincian hukum, tapi lebih pada Anda harus peduli kepada orang lain. Makanya turun tuh surat yang ada di Mekah, Al-Ma'un, dibaca tadi Ustaz Zaini. Ustaz Zaini sudah paham nih apa temanya nih. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Siapa yang menghardik anak yatim, yang tidak memberikan makan kepada orang miskin? Berarti syariatnya bersifat umum. Nanti pada periode Madinah baru turun tuh rincian-rinciannya, dan turunnya lebih dalam bentuk perintah, tidak dalam bentuk berita. Kalau pada zaman Mekah itu pembicaraan zakat turunnya bukan dalam bentuk perintah,
tapi berita yang di dalamnya ada perintah. Beda nggak Pak? Berita dalamnya ada perintah dan perintah langsung, beda nggak? Beda nggak Pak? Kalau saya bilang orang Islam itu seharusnya melaksanakan sholat di masjid wajib, itu kan bukan perintah, itu berita. Tapi dalamnya ada perintah nggak? Ada. Tapi saya bilang ente harus sholat di masjid, itu perintah nggak? Perintah. Mana yang lebih kuat? Perintah. Nah, persoalan zakat itu turun di Madinah itu dalam bentuk perintah. Apa perintahnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Al-Baqarah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim ila akhir ayat. Ambil dari harta mereka itu zakatnya. Ini perintah. Ini menandakan bahwa persoalan zakat itu pada saat periode Medah harus sudah dilaksanakan secara total. Makanya perlu dirinci. Sesuatu yang berbentuk perintah harus dirinci. Maka muncullah hadis-hadis Nabi yang merinci itu. Pertama apa yang dirinci? Siapa yang mengeluarkan zakat? Itu dibahas dalam kitab fikih. Yang kedua, siapa yang berhak menerima zakat? Itu dibahas dalam kitab fikih. Ada 8 kelompok disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Disebutkan ada 8. Yang ketiga, harta-harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah semua harta? Itu dijelaskan dalam fikih zakat. Nisabnya berapa? Berapa yang harus dikeluarkan? Prosentasenya itu dijelaskan dalam fikih zakat. Saya nggak akan jelaskan di sini karena waktu kita nggak mencukupi. Tetapi intinya pada saat periode Madinah itu zakat sudah dibakukan menjadi satu perintah yang seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, karena zakat ini menjadi penting, maka maksud dan tujuan disyariatkan zakat ini ada yang terkait dengan personal, ada yang terkait dengan sosial. Jadi ingat Pak, syariat Islam itu bukan untuk individu saja, tapi juga untuk sosial. Contoh sholat. Sholat ini manfaatnya untuk individu ada nggak? Ada. Anda sholat itu, kalau Anda fokus, Anda khusyuk, itu bisa mengajarkan Anda menjadi orang sukses. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung kata Allah orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Kita udah ajarkan tuh bagaimana salat khusyuk. Bagaimana cara membuat salat menjadi khusyuk. Kalau orang sudah salatnya khusyuk, fokus, konsentrasi, ikhlas, maka ketika ini diterapkan dalam kehidupannya, dia bisa jadi orang sukses. Karena salah satu ciri dari orang sukses adalah fokus di dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, Bapak nanam pohon. Nanam pohon ini. Belum beberapa bulan dari cabut lagi pohonnya, pindahin ke tempat lain. Kira-kira nunggunya bagus nggak Pak? Nggak bagus. Atau kita punya bisnis, ganti-ganti mulu. Kira-kira bisa sukses nggak? Nggak bisa sukses. Fokus. Kalau Anda bisnis itu jualan cendol aja. Tapi bagaimana cendol itu dimodifikasi, diinovasi. Maksudnya diinovasi, ya kalau masak buat cendol, jangan cendol yang biasa, tapi ada sesuatu yang lebih, yang unik. Itu maksudnya, ada inovasi-inovasi. Itu namanya fokus di dalam pekerjaan. Nah, zakat juga sama. Kalau sholat tadi bukan cuma untuk individu, tapi juga masyarakat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu dimensi sosialnya. Termasuk zakat. Zakat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tathhirun nafsi, at-tathhir li nafsil mu'ti minal bukhli wasyuh. Membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat dari sifat pelit.
Sifat bakhil. Kenapa penting membersihkan diri kita dari sifat bakhil? Karena kata Nabi yang membinasakan orang-orang terdahulu itu sifat kikir, sifat bakhil. Maka Nabi perintahkan, iyyakum wasukha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi, jauhi dari sifat kikir, karena yang membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah sifat kikir. Maka kita bisa lihat ada hubungannya. Yang kedua, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga, terpelihara dari sifat kikir, maka dia adalah orang yang sukses. Berarti konsep sukses di dalam Islam itu sederhana, Pak. Apa tuh konsep sukses? Kalau Anda punya harta berlebih, kasih orang lain dalam bentuk sedekah dan zakat. Itu konsep sukses. Tidak perlu Anda bicara dan belajar ilmu ekonomi, bagaimana menjadi orang sukses ekonomi. Cukup jalankan apa yang dikatakan Allah. Apa? Hindari dari sifat kikir. Kalau kita punya harta berlebih, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena orang lain itu punya hak terhadap harta Anda. Siapa? Lisa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta-minta atau tidak minta-minta. Ada dua orang miskin, Pak. Ada yang suka minta-minta, ada yang tidak minta-minta. Makanya orang yang hatinya bersih dari sifat kikir, dia akan sukses. Ada satu cerita ini menarik ini. Apa? Ada dulu seorang miskin, Pak. Ada seorang miskin datang ke satu rumah. Dia peminta-minta, datang ke rumah. Pada saat itu ada suami istri lagi makan. Istrinya bilang, ada tamu tuh di depan. Siapa? Coba kau lihat dulu. Pas lihat orang minta-minta. Yang datang peminta-minta, apakah kita perlu kasih ini makanan untuk diberikan kepada mereka? Suaminya pelit, Pak. Jangan, biarkan aja. Salah sendiri kenapa dia minta-minta. Salah sendiri kenapa dia miskin. Dia malas sih bekerja. Pokoknya ucapan-ucapan yang gak enak. Padahal istrinya baik nih. Istrinya bilang, gimana kalau kita berbagi makanan sama dia? Tidak lama kemudian antara suami istri ini terjadi cekcok. Sampai muncul perceraian. Beberapa tahun kemudian sang mantan istri ini menikah lagi dengan seseorang. Lagi enaknya makan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah. Dilihatlah oleh istri ini, mantan istri yang suami pertama tapi sudah menikah dengan suami kedua. Dia buka, ada orang miskin. Tapi ketika dia lihat yang meminta-minta itu, dia menangis, Pak. Karena ternyata yang meminta-minta itu suaminya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam sambil menangis. Suami yang kedua bilang, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak ikhlas kalau seandainya makanan ini bisa kita berikan ke dia? Bukan itu. Saya tadi ngelihat yang minta-minta makan itu mantan suami saya. Makanya saya menangis. Suami yang kedua juga menangis, Pak. Yang kedua menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Saya menangis dulu yang minta-minta pertama kali ke rumah kau dan suamimu, saya. Artinya apa? Dulu dia miskin, minta-minta ditolak. Sekarang udah jadi orang kaya. Yang pelit itu dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada harta berlebih, Allah syariatkan tuh sedekah. Allah syariatkan zakat. Allah syariatkan wakaf. Untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk Allah. Supaya hati kita bersih dari sifat kikir. Kalau kikir itu enggak ada dalam diri kita, Anda akan jadi orang yang sukses. Sukses dunia dan sukses akhirat. Yang berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang penting nih. Jadi ada dua dimensi. Dimensi personal tuh untuk diri kita. Ada aspek sosial. Karena semua syariat itu ada aspek sosialnya. Apa? Untuk memberdayakan masyarakat. Makanya zakat itu bukan cuma untuk menghilangkan supaya dia tidak lapar,
selesai. Tetapi bagaimana saat ini dia nerima zakat, tahun depan dia mengeluarkan zakat. Itu intinya. Yaitu apa? Dari sebelumnya susah menjadi tidak susah lagi. Itu zakat. Makanya zakat itu diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pemberian modal bagi usaha-usaha atau orang-orang yang ingin berusaha. Salah satu contoh yang sukses mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat sampai tidak ada orang miskin, Pak. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau seorang khalifah, tapi seorang sufi, seorang ahli fikih dan ahli hadis. Umar bin Abdul Aziz, ulama umara bergabung dalam diri dia. Makanya kalau pimpinan kita itu ulama dan umara, bagus itu, Pak. Tapi kalau cuma umara tanpa ulama, ya begini kita lihat. Ngaturnya seperti ini. Berantakan kan? Persoalan kemiskinan tidak hilang, pengangguran bertambah dan sebagainya. Tapi kalau dia umara dan ulama, insya Allah nggak akan ada korupsi. Kenapa? Karena dia ngerti. Seperti Umar bin Abdul Aziz nih. Umar bin Abdul Aziz, Pak, saking sufinya, saking zuhudnya, pernah satu ketika datang keluarganya ke kantor pemerintahan dia. Ketika dia masuk, Umar tanya, kamu datang ke sini urusan apa? Urusan negara atau urusan rumah tangga, keluarga? Apa dia bilang? Urusan keluarga, wahai khalifah. Nah, kalau urusan keluarga, ini lampu saya matikan dulu. Lampunya dimatikan, Pak. Kata keluarganya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kok lampu dimatiin? Gelap dong, kita nggak bisa ngomong nih. Dia bilang, urusan rumah tangga jangan dibawa ke urusan negara. Lampu ini dari uang negara, maka tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang di luar negara. Hebat nggak Pak Umar bin Abdul Aziz? Sampai lampu. Kalau kita enggak, jadi pejabat kasih mobil dinas. Mobil dinas itu bukan urusan negara, urusan keluarga pun kita pakai, betul ya? Kemana-mana itu. Itu bedanya kita. Pada saat ketika dia jadi khalifah, dia atur soalan zakatnya luar biasa. Sampai-sampai tidak lagi ada orang miskin, Pak. Ini harta mau diberikan kemana? Dia perintahkanlah gubernur namanya Yazid bin Abdurrahman untuk cari orang miskin. Ini harta harus diserahkan. Kenapa? Baitul Mal sudah penuh nih dengan harta zakat, harus dikeluarkan. Apa kata Yazid bin Abdurrahman? Enggak ada orang miskin, wahai khalifah. Semua orang kaya semua yang ngeluarin zakat. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kalau begitu cari orang yang mau usaha dan dia butuh modal dan berikan dari zakat itu dan jangan diminta dikembalikan. Luar biasa. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat bisa memberdayakan orang. Nah, seharusnya zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional itu arahnya ke sana. Tahun depan dia tidak lagi menerima zakat tetapi mengeluarkan zakat. Nah, maka zakat ini menjadi syariat penting dan bahkan menjadi rukun Islam, fondasi Islam yang harus kita tegakkan. Kalau tidak ada zakat, maka keislaman kita itu menjadi berkurang. Saya pikir untuk kesempatan kali ini kajian kita saya anggap cukup, sudah hampir jam 6. Semoga ini bisa memberikan motivasi, memberikan wawasan yang luas kepada kita bahwa syariat-syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya memberikan manfaat yang sangat besar. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.